Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan aku Dwinanda Rahmadina dengan NIM 2206111740 dari jurusan Agribisnis B, Fakultas Pertanian Universitas Riau. Di sini aku akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengidentifikasi bibit unggul kelapa sawit sesuai dengan apa yang telah dipraktikkan di lapangan. Nah, pada penasaran kan? Simak videonya sampai habis ya. Sebagai warga negara Indonesia, pastinya kita sudah tidak asing lagi dengan nama kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit merupakan salah satu jenis tanaman perkebunan yang menduduki posisi penting dalam sektor pertanian dan perkebunan khususnya. Hal ini disebabkan karena dari sekian banyak tanaman yang menghasilkan minyak atau lemak, kelapa sawit yang menghasilkan nilai ekonomi terbesar per hektarnya di dunia loh. Kelapa sawit merupakan komoditi andalan Indonesia yang perkembangannya demikian pesat. Secara umum, limbah dari pabrik kelapa sawit terdiri atas 3 macam, yaitu limbah cair, padat, dan gas. Limbah padat yang berasal dari proses pengolahan disebut tandan kosong kelapa sawit atau TKKS, cangkang atau tempurung, serabut atau serat, sludge atau lumpur sawit, dan bungkil. Dalam perekonomian makroekonomi Indonesia, industri minyak kelapa sawit memiliki peran strategis, antara lain penghasil devisa terbesar, lokomotif perekonomian nasional, kedaulatan energi, pendorong sektor ekonomi kerakyatan, dan penyerapan tenaga kerja. Perkebunan kelapa sawit Indonesia berkembang cepat, serta mencerminkan adanya revolusi perkebunan kelapa sawit. Di dalam mata kuliah Manajemen Agribisnis Perkebunan, kami diperkenalkan kepada jenis-jenis kelapa sawit dan bagaimana ciri-ciri kelapa sawit yang baik. Oke, kita akan masuk ke dalam pembahasan praktikum. Pada praktikum ini, kami mengamati 10 sampel brondolan yang nantinya akan ditimbang, dibelah, diukur, dan ditentukan jenisnya. Sebelum memulai praktikum, sebaiknya kita memahami terlebih dahulu jenis-jenis kelapa sawit. Dalam praktikum ini, kami mempelajari 3 jenis bibit kelapa sawit, yaitu Tenera, Dura, dan Piscifera. Pertama, Tenera. Varietas Tenera merupakan hasil persilangan antara Dura dan Piscifera. Varietas ini memiliki ciri-ciri yaitu cangkang yang tipis dengan ketebalan 1,5–4 mm. Terdapat serabut melingkar di sekeliling tempurung dan daging buah yang sangat tebal. Varietas ini umumnya menghasilkan banyak tandan buah. 2. Dura. Varietas Dura merupakan sawit yang buahnya memiliki cangkang yang tebal dan daging yang relatif lebih sedikit jika dibandingkan dengan jenis buah yang lain, sehingga dianggap dapat memperpendek umur mesin pengolah. Namun, biasanya tandan buahnya besar-besar dan kandungan minyak per tandannya berkisar 18%. 3. Piscifera. Varietas Piscifera merupakan kelapa sawit dengan buah yang tidak memiliki cangkang, sehingga tidak menghasilkan minyak yang ekonomis, serta jenis ini memiliki bunga betina yang steril. Nah, di dalam kegiatan praktikum ini, kami menggunakan alat dan bahan yaitu timbangan digital, gergaji atau parang, meteran atau mistar, plastik ziplock, spidol, dan bahan utamanya adalah brondolan. Hal pertama yang dilakukan adalah menimbang brondolan yang ada. Setelah mendapatkan beratnya, masukkan brondolan ke dalam plastik ziplock yang sudah diberi nama agar tidak tertukar. Setelah ditimbang, brondolan akan dibelah secara horizontal dan vertikal. Pembelahan secara vertikal dilakukan untuk mengukur panjang buah sawit, dan pembelahan secara horizontal dilakukan untuk mengukur diameter buah sawit. Dan selanjutnya, dilakukan juga pengukuran kepada mesokarp, kernel, dan shelf. Setelah didapatkan hasil pengukuran, barulah kita bisa menentukan masuk ke dalam jenis apa buah kelapa sawit tersebut. Nah, dari hasil yang didapat, brondolan yang dimiliki berjenis Tenera, berarti dapat disimpulkan dari beberapa pohon kelapa sawit termasuk dalam kriteria bibit unggul.
Nah, kita udah sampai di akhir video nih. Masih pada setia nonton kan? Itulah penjelasan singkat tentang cara mengidentifikasi bibit unggul kelapa sawit yang bisa aku sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian yang menonton. Sebelum berpisah, aku mau kasih kalian pantun dulu deh. Datang ke warung beli makanan. Warungnya milik Bu Salman. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Bila ada perasaan segera diungkapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.